perlu dicermati lah, kita pahami. Itu seperti contoh yang disebut tadi, itu ada misalnya ada Mak Caca, kemudian ada LTC, ada Hector, itu kan sama itu Fitup. Itu hampir semuanya dia pasti menawarkan keuntungan yang tidak wajar. Oke. Nah, itu masyarakat harus hati-hati dengan itu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya seperti itu. Terkait dengan LTC ini sebenarnya sih yang jelas dia udah jelas ilegal. Nah, LTC karena udah jelas ilegal, tidak ada izin. Nah, kita selalu koordinasi dengan Polda. Oke. Nah, dari Polda kita sudah komunikasi bahwa pemilik dari LTC itu sudah pernah dipanggil untuk diklarifikasi. Dan di studio kawan global, saya nggak sendiri, ada orang spesial yang sudah hadir di sini. Beliau adalah Pak Farid Palatehan. Beliau adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK dan sekaligus Ketua SWI Satgas Waspada Investasi. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih? Alhamdulillah. Masih suka tenis atau bulu tangkis? Bulu tangkis ya? Ya, boleh tidak kita tanding lah. Itu masih jadwalnya setiap Sabtu Minggu ya? Setiap Sabtu sore ya. Sabtu sore ya. Ya, saya nggak pernah ikut karena di rumah hanya ada raket nyamuk gitu loh, sama raket anaknya di Malu datang gitu. Jadi kawan global, muka beliau ini cerah banget gitu karena memang hobinya olahraga. Ya, di samping saya tahu betul beliau ini menjaga wudhu kayaknya nih. Dan satu hal yang saya suka dari beliau ini kawan global, ada wise word atau kata-kata yang pernah saya ingat. Jika tak bisa menyediakan waktu untuk berolahraga, maka harus bisa sediakan waktu untuk merawat penyakitmu esok hari. Benar nggak tuh ya? Iya betul. Ya berapa tahun lalu ya saya dengar dalam satu acara itu ya, bahwa pentingnya olahraga sehingga kalau nggak bisa berolahraga, menyediakan waktu olahraga, siap-siap sediakan waktu untuk merawat penyakit. Itu dalam sekali maknanya ya. Oke, kawan global, kita bakal ngobrol soal investasi yang baik dan benar dan ngobrol edukatif agar jangan sampai gampang percaya sama rayuan gombal investasi bodong. Karena biasanya rayuannya tergolong gombal dan kalau bahasa sekarang itu agak lebay gitu, karena janji keuntungannya sangat tinggi gitu. Nah, betul. SWI kan sudah merilis 15 investasi bodong di November lalu, Pak Kepala. Sampai pertengahan Februari ini ada nggak tambahan gitu? Sampai Februari ini belum dikeluarkan. Biasanya nanti setelah ngumpul baru dikeluarkan bersama-sama. Nah. Itu kan kalau saya boleh absen satu persatu rilisnya bulan November. Itu masih Hector Trade Community, Forum Komunikasi Persaudaraan Nusantara, Nusa Business School, Auto Gajian, lagi Trade Community ini yang paling heboh nih, bikin pola viral itu. Kemudian Fitup, Digital Community, Dana Kilat, Danano, ada Dana, Lotecoin, Mayosora atau Mak Caca itu ya. Dapur Mak Caca, Goban dan Arisan Online gitu. Itu masih ilegal ya, maksudnya yang 15 ini belum ada izin gitu, mengurus izin. Ya, kami juga sebenarnya sudah komunikasi dengan SWI Jakarta Pusat terkait dengan nama-nama seperti ini tuh gimana. Dia udah bilang bahwa nama-nama itu ada yang diminta untuk melengkapi kalau memang mau mengajukan izin. Tapi sampai sekarang belum ada yang memenuhi izin itu. Jadi secara formal masih tetap sebagai ilegal itu. Kalau ini bagaimana pola permainan investasi bodong nih Pak Kepala? Karena terlihat meyakinkan dan banyak sekali yang ikut terjerat seperti itu. Nah, ini mungkin masyarakat ini, pendengar khususnya ya, ini perlu dicermati lah, kita pahami. Itu seperti contoh yang disebut tadi, itu ada misalnya ada Mak Caca, kemudian ada LTC, ada Hector, itu kan sama itu Fitup. Itu hampir semuanya dia pasti menawarkan keuntungan yang tidak wajar. Minimal paling enggak itu 20% per bulan, ada yang 50% per bulan. Per bulan itu. Per bulan. Nggak masuk akal sebenarnya kan kalau dalam skema investasi seperti itu. Nah, tapi ada satu sisi yang sering masyarakat itu terjebak.
Jadi hampir semua sistem ponzi atau sistem money game seperti ini, dia tuh akan menjanjikan keuntungan 20-50% atau bahkan lebih per bulan. Tapi dia pasti akan menjanjikan sistem seperti ini akan hidup dalam beberapa bulan. Katakanlah misalnya 3 bulan, 4 bulan dia hidup. Dalam waktu 3 bulan itu memang real dalam arti gimana? Tuh saya menaruh uang 1 juta, itu 1 bulan dapat 200.000, bener. Nah, tapi tolong diingat, sistem seperti ini tuh nggak akan berumur panjang. Nanti setelah 6 bulan atau berapa, paling lama itu 2 tahun, udah nggak ada yang lebih dari 2 tahun, pasti bubar. Nah, karena dalam waktu yang 3 bulan, 4 bulan itu memang ada hasilnya, seolah-olah masyarakat tuh jadi mudah tergiur. Oh, seolah-olah benar ya, saya dapat uang ini, oh si A dapat benang ini. Tapi dia nggak sadar kalau sistem seperti ini nggak lama pasti akan bubar. Nah, itu masyarakat harus hati-hati dengan itu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya seperti itu. Saya pengen penegasan Pak Kepala. LTC udah bubar atau gimana nih? Nah, terkait dengan LTC ini sebenarnya sih yang jelas dia udah jelas ilegal. Kita sudah rapatkan di SWI dengan anggota SWI itu ada dinas terkait, ada Polda, ada Kejaksaan dan beberapa instansi terkait. Nah, LTC karena udah jelas ilegal, tidak ada izin. Nah, kita selalu koordinasi dengan Polda. Nah, dari Polda kita sudah komunikasi bahwa pemilik dari LTC itu sudah pernah dipanggil untuk diklarifikasi. Pada saat dipanggil itu dari Polda mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah menyatakan LTC bubar. Nanti semua tanggung jawab akan diambil alih oleh si pembuatnya ini. Yang kita sebut dengan LH ya biasanya. LH itu. Nah, makanya dengan ini sudah jelas sebenarnya tuh yang pertama udah ilegal, yang kedua ya emang udah bubar. Dan satu lagi kami sampaikan, LTC ini sudah kita sampaikan, kita sudah menyampaikan surat ke SWI Pusat. SWI Pusat nanti agar akan menyampaikan surat ke Kominfo untuk diblokir yang LTC. Nah, jadi masyarakat kami ingatkan kembali, LTC ini sama seperti yang dulu pernah beredar, ada Hippo, ada Hektor, ada yang MMM, itu semuanya sama. Jadi masyarakat tolong jangan tergiur lah gitu dengan penghasilan yang dengan berbagai cara lah dia meyakinkan masyarakat untuk ikut gabung itu. Nah, kalau selain LTC kan kita kenal juga Fitup. Kabar terakhir yang saya dengar aplikasi Fitup sudah diblokir sama Kominfo, benar nggak tuh Pak Kepala ya? Iya, betul itu. Memang udah di blokir, makanya saya dengar di medsos kan sekarang susah untuk mengakses dengan alasan katanya sedang libur sementara lah apa itu kan bahasa para leadernya seperti itulah, itu bahasa diplomatis ya. Nah, mungkin saya sampaikan juga terkait dengan LTC ini. Ini kan banyak leader LTC itu menyampaikan ini tuh nanti investasi ini tuh akan kita gunakan untuk di cryptocurrency. Terus alasannya dia ada yang bilang memang mengakui tidak berizin. Tapi dana ini akan kita investasikan ke perusahaan yang dapat izin. Alasannya dia tuh seperti itu. Tapi yang menjadi tidak masuk akal, kalaupun ini logika normalnya aja lah. Kalau dia titipkan investasi ke perusahaan yang transaksi cryptocurrency, itu statusnya kan seperti nasabah biasa. Kalau misalnya saya nitip ke perusahaan untuk diinvestasikan ke cryptocurrency, itu udah cryptocurrency itu kan sebuah sistem perdagangan seperti falas lah ya. Falas, kemudian cryptocurrency, valuta asing, sama seperti itu. Jadi setiap hari itu emang ada kalanya naik, ada kalanya turun. Nggak mungkin setiap hari naik. Sementara LTC ini menjanjikan 0,3%
0,5% sampai 3% per hari. Per hari. Nah, amazing sebenarnya. Iya, siapa yang bisa menjamin setiap hari untung? Oke. Nah, ini masyarakat harusnya paham lah, nggak mungkin sebuah usaha itu akan untung terus, apalagi falas cryptocurrency. Sama saya dulu juga pernah kok sebagai praktisi valuta asing waktu masih muda-mudanya dulu kan ya. Jadi sistem transaksi valuta asing maupun cryptocurrency itu kan pakai istilahnya apa ya? Jadi transaksi itu bisa ditingkatkan sampai 1000 kali lipat. Jadi kalau nanti harganya itu naik 1 titik 2 titik, itu keuntungannya berlipat. Tapi kalau dia turun atau rugi 1 titik 2 titik, kerugiannya langsung berlipat. Nah, itu uang itu bisa langsung habis. Makanya kalau misalnya ada yang menjanjikan ini untung terus, tidak mungkin. Nah, terus pasti ada leadernya, ada yang menyatakan, loh, tapi buktinya saya tiap hari dapat ini. Dapatnya keuntungan atau dana itu diambil dari anggota baru. Nah, anggota baru ini kan member baru itu sumber dananya. Sumber dananya. Kalau dari investasi nggak mungkin itu, bukan dijamin, nggak mungkin lah pokoknya itu kan. Makanya dalam jangka waktu tertentu dia akan stop, nanti terhenti jadinya kan. Iya. Karena pokoknya begitu anggota udah nggak masuk, berhenti itu. Begitu polanya ya, skema Ponzi maupun money game itu yang Pak Kepala pelajari. Semuanya seperti itu, semuanya. Dan saya dengar informasinya, dan itu memang sudah banyak. Pokoknya begitu nanti dia di stop atau diblokir, dia akan bikin nama baru. Diblokir, nama baru. Tapi sistemnya semuanya hampir sama seperti itu. Nah, masyarakat tolong hati-hati, lebih jeli, dan tidak mudah tergiur dengan penawaran-penawaran seperti ini. Siap. Saya dengar informasi juga melalui media massa bahwa member dari kalau kita breakdown sedikit ke LTC ini ya, itu membernya udah sampai 4.000-an, kemudian dana yang berhasil dikumpulkan sampai 100 M. Benar nggak itu Pak Kepala? Ya, kami sih dapat informasi dari beberapa orang, itu memang angkanya tuh cukup fantastis. Ya, sebenarnya sih kami malah dengar ada dana yang istilahnya itu dana cadangannya juga ada sekian gitu. Yang jelas itu memang informasinya cukup valid, itu memang benar. Jadi makanya masyarakat jangan nambah lagi lah ikut-ikutan gitu loh. Yang sekarang ikutan itu tuh calon-calon korban itu loh. Aduh, tolong jangan, inilah kami cuma mengingatkan, meskipun terus terang kami juga dapat informasi OJK tuh di medsos tuh kadang-kadang dibully nih. Wah, OJK tuh lagi ini persaingan bisnis tuh, OJK katanya nyari duit untuk melindungi usaha yang lain. Ngapain kita seperti itu kan gitu loh. Lembaga negara kan. Nah, makanya ini pokoknya tuh leader-leadernya tuh udah mengatakan berbagai cara lah untuk meyakinkan anggota. Makanya sekali lagi masyarakat jangan tergiur dengan ajakan-ajakan seperti ini gitu loh. Oke, kawan global, itu statement dari Kepala OJK, Ketua SWI, yang memang harus kita cermati bersama bahwa jangan mudah percaya dengan rayuan investasi bodong. Ntar kita akan kembali.